الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 30 di surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, apakah kamu mengetahui, ya, alladzi yukadzibu bid-din, orang yang yukadzibu, mendustakan, bid-din. Apa ad-din? Maliki yaumiddin. Apa itu ad-din? Al-jaza. Ya, yang mendustakan adanya pembalasan akan amalan. Yang mana sebelumnya tentunya dimulai dari apa? Dibangkitkannya manusia dari kuburan. Ini hari kiamat. Maliki yaumiddin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Baik. Kita baca tafsirnya. Ara'aita hala dzalika alladzi yukadzibu bil ba'ts wal jaza'. Tahukah kamu kondisi, keadaan orang itu? Ya. Ini sifat disebutkan apa? Alladzi yukadzibu bil ba'ts wal jaza'. Orang yang mendustakan al-ba'ts, adanya kebangkitan. Adanya kebangkitan. Wal jaza', dan pembalasan atas amalan. Dan ini sudah berlalu. Ini diantara sifat utama orang-orang musyrikin dahulu. Dari surah An-Naba, surah An-Nazi'at disebutkan. Ya. Bahkan tentang amma yatasa'alun anin naba'il azim, itu disebutkan tentang hari kiamat. Ya. Tentang hari kiamat. Ya, tidak akan kau melihat kepada orang yang mendustakan kepada hari berbangkit, pembalasan akan amalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang yad'u. Yad'u ini itu menolak dengan kasar, keras. Siapa yang diperlakukan seperti itu? Al-yatim. Anak yatim. Anak yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Ya, perlakukan kasar, keras. Padahal inilah yang hendaknya kita rahmati. Ya.
berikan kasih sayang kepadanya karena tidak ada bapaknya, kasihan, ya. Dan dia masih kecil, belum balik, anak-anak. Baik. Ini sifat. Perhatikan di tafsir samping sebelah. Fadzalika alladzi yadfa'ul yatim. Ya, yadfa'ul yatima alladzi mata abuhu wa huwa shaghirun bi'unfin wa shiddatin an haqqihi. Mengapa? Liqasawati qalbihi. Liqasawati qalbihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala merinci sifatnya orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, akan adanya hari kiamat. Fadzalika, yang itu adalah alladzi, yang menolak, ya, anak yatim. Dijelaskan al-yatim, anak yatim itu siapa? Yang meninggal bapaknya, alladzi mata abuhu wa huwa shaghir. Meninggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil. Ya. Yang lebih detail lagi, ya, meninggal bapaknya dalam keadaan belum balik. Dia tolak, dia hardik dengan unuf, dengan kasar, syiddah, keras. Ya. An haqqihi, dari haknya. Dia tolak, dia jauhkan dia hardik dari haknya dengan keras dan kasar. Ya, padahal kita sudah sebutkan tadi, anak-anak yatim itu adalah mahallur rahmah. Kata Syekh Utsaimin, tempat yang harusnya kita curahkan padanya kasih sayang. Ya, kasih sayang, ya. Ya, pengemas sayang, ini anak yatim. Kalau kita mau sayang, mau ini hendaknya kita arahkan ke situ, karena mereka ini orang-orang yang butuh. Ya, orang yang mengurusinya, mencukupi kebutuhannya, ya sudah tidak ada bapaknya, tidak ada yang carikan nafkah. Taib. Bisa dipahami? Oleh karena itu telah datang, ya, nas-nas yang menyebutkan tentang keutamaan berbuat baik kepada anak yatim, mengurusi anak yatim. Itu banyak sekali dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Dan ancaman bagi orang yang menzalimi mereka itu juga luar biasa. Ya. Khususnya berkenaan dengan apa? Harta anak yatim. Ya, dia makan harta anak yatim dalam keadaan zalim, tanpa hak. Ini besar, ya, perkaranya besar. Karena mereka itu bukan, ya, orang yang kita manfaatkan kondisinya, tidak ada bapaknya, sudah ada hartanya banyak, kita ambil hartanya. Malah sebaliknya, pada kondisi seperti itu, ketika kita menzalimi mereka, itu dosanya berkali-kali lipat. Ya, lebih besar dibanding kita menzalimi orang lain. Nah, kenapa? Posisi mereka tidak ada lagi bapaknya, tidak ada lagi orang yang mengurusnya. Di sini sifatnya dia yad'ul yatim. Ya, dia menghardik anak yatim dengan kasar dan keras, tidak ada kasih sayang, ya, sedikit pun kepada anak yatim. Ini semua disebutkan kenapa? Liqasawati qalbih, karena kerasnya hatinya. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menambahkan, bukan hanya keras hatinya, wali annahu la yarju thawaban wa la yakhsha iqaban. Ini yang paling mengerikan. Karena mereka memang tidak mengharap pahala. Tidak ada mereka pikir pahala, mau mengharapkan pahala, ya, dengan mereka mengasihi, menyayangi, mengurusi anak yatim. Tidak ada. Plus wala yakhsha iqaban. Mereka juga tidak takut sedikit pun terhadap yang namanya iqab, siksa. Kok bisa, Ustaz? Karena sifat pokoknya apa? Yukadzibu biddin. Dari awal dia sudah mendustakan akan adanya hari berbangkit. Nah, di situ ada surga dan neraka, ada pembalasan terhadap amalan. Nah, kalau memang dari awal sudah tidak yakin, susah. Susah memang. Tidak ada takutnya, tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayangnya. Dia tidak ada mengharap pahala, mengharap surga, ingkar. Ya, ini sifat orang-orang
kafir. Bahkan sifat orang-orang musyrikin, mendustakan akan adanya hari berbangkit. Dan dari sinilah ya bercabang ya akhlak-akhlak yang jelek di antaranya ini. Yad'ul yatim. Ya. Dan subhanallah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Di dunia mereka menghardik ya, anak yatim dengan kasar, dengan keras. Di hari kiamat apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 13, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hari di mana mereka itu dilemparkan ke neraka jahanam. Keras dengan kasar. Da'a. Maf'ul mutlak. Diperlakukan sama seperti mereka memperlakukan anak yatim di dunia ini. Al-jaza' min jinsil amal. Jadi sampai di situ. Sifat yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang tersebut, orang yang mendustakan hari berbangkit tersebut itu juga tidak yahuddu, mendorong, memotivasi ya, memerintahkan ya orang yang lainnya ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, memberi makan kepada orang miskin. Padahal ini orang miskin ya sama dengan anak yatim tersebut. Ya, maksudnya apa? Sama-sama membutuhkan. Ya, uluran tangan, membutuhkan bantuan. Kalau tadi tidak ada bapaknya, ya masih kecil, kasihan, sudah tidak ada bapaknya, belum balik. Kalau ini mungkin ya dia masih lengkap anggota keluarganya, tapi orang tidak mampu. Karena asalnya miskin itu masuk juga fakir. Fakir miskin ketika disebutkan secara tersendiri kaedahnya apa? Masuk yang lainnya. Ya, mencakup yang lainnya. Idza iftaraqa ijtama'a. Ya, disebutkan fakir saja atau miskin saja, maka fakir juga miskin, miskin juga fakir. Tapi kalau idza jatama'a disebutkan bersamaan seperti dalam ayat apa? Ya, masarifuz zakah, ya, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat harta disebutkan fuqara, masakin, maka iftaraqa, maknanya berbeda. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya perbedaan fakir miskin itu tipis, ya. Jadi ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Sama-sama tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, ini kebutuhan pokok ya, bukan pulsanya, ya bukan datanya, bukan ya. Ini kebutuhan ya tidak penting, ya. Yang paling penting ya makan, minum, ya, dan yang lainnya, kebutuhan pokok. Jadi fakir miskin persamaannya sama-sama tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Cuman orang miskin itu lebih mending kondisinya dibanding orang fakir. Karena orang miskin itu dia bisa mencukupi setengah lebih kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya 10 juta per bulan. Ustaz, banyaknya kebutuhannya. Sudah miskin, banyaknya lagi kebutuhannya. Iya, mungkin 10 anaknya atau 2 istrinya. Ya, bisa jadi orang miskin 2 istrinya. Ya. Paham ini? Anaknya 10, 12, totalnya misalnya 10 juta. Jadi dikatakan miskin ketika dia punya penghasilan total dalam sebulan, semua dari kerja ininya, di total ternyata tidak sampai 12, tidak sampai 10 juta. Maka dia miskin. Misalnya dia cuma bisa total sampai 6 juta, 7 juta. Ya, ya. Kalau 7 juta ini, ya dia belum bisa beli beras misalnya. Ya. Yang lain tercukupi. Mungkin kontrakannya saja 1 bulan berapa. Ya. Listriknya berapa, airnya berapa. Intinya di total tidak cukup. Dia cuma dapat 6 juta. Ya, Ustaz, banyaknya gajinya. Ya banyak. Tapi tidak cukup. Maka ini miskin. Kalau fakir kurang dari setengah. Berapa setengahnya 10 juta? 5 juta. Berarti mungkin dia punya gaji 3 juta, 4 juta, 4,5. Bisa ini katakan fakir. Apalagi tidak ada penghasilan sama sekali. Subhanallah. Ini ketika kita bantu, kita kasih makan, lebih besar lagi pahalanya. Karena kenapa? Posisi sangat
membutuhkan karena biar uang tidak punya. Baik. Di sini sifatnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak ada pikirannya dia mau memotivasi, mengajak orang, mendorong orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Perhatikan tafsirnya. Wala yahuddu ghairahu. Jadi maf'ul bihinya ya. Wala yahuddu ghairahu ala it'amil muhtajil ladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi sifat yang kedua, di samping dia menghardik, ya, menghinakan anak-anak yatim, menghardik mereka dengan kasar keras, mereka juga atau dia juga tidak yahuddu, tidak mendorong, mengajak orang lain untuk memberi makan kepada al-muhtaj, orang yang membutuhkan, alladzi la yamliku ma yakfi. Siapa yang muhtaj tersebut? Yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya dan sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya. Inilah miskin yang kita sebutkan tadi. La yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Ya. Di total kebutuhannya apa? Ya. Apalagi yang dia tidak miliki adalah kebutuhan berupa makanan. Oh, luar biasa miskinnya orang kalau begitu. Ya. Paham ini? Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ditafsirkan miskin sini adalah orang yang butuh, al-muhtaj, yang sangat membutuhkan, yang memang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi dirinya dan menutupi kebutuhannya. Ini miskin. Jadi dia tidak mengajak orang, memotivasi orang, ya, mendorong orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Fa kaifa lahu ayyut'imahu bi nafsihi. Bagaimana lagi kita mengharapkan dia memberi makan langsung kepada orang miskin. Ajak saja tidak. Ya, mengajak orang lain saja tidak, apalagi dia mau diharapkan mau langsung memberi makan kepada orang miskin, lebih tidak lagi. Karena kadang orang kasihan dia tidak mampu. Dia juga orang tidak mampu misalnya, orang miskin juga. Tapi dia bisa, ya, paham, ajak orang lain, bikin donasi, bikin ini. Ya, dengan catatan amanah ya, jangan dia kumpul donasi, dia makan sendiri. Ya, paham ini? Jadi dia misalnya ajak orang, ayo bantu saudara-saudara kita orang-orang miskin begini. Dia ngajak. Kenapa? Dia pikir pahala. Betul dia tidak langsung memberi kepada orang miskin tersebut, tapi dia jadi sebab. Dia jadi wasilah, perantara, sarana. Ya. Misalnya kalau ada mau berdonasi, misalnya mau sumbang, nanti saya ambilkan dananya, uangnya ke rumah. Jadi cuma ngantar, salurkan, selesai. Paham ini? Ya? Ini tidak juga. Bagaimana lagi dia sendiri mau kita harapkan kasih makan langsung, lebih tidak lagi. Karena ini kembali kepada apa? Sifat utamanya. Yukadzibu biddin. Karena dihitung-hitung. Orang yang tidak beriman susah. Ya, keluar uangnya 20.000 beli nasi kotak, nasi ini. Rugi saya mau. Apa untungnya? Iya. Berkurang uangku apalagi? Ya, 10 dos, 20 dos. Iya. Beli satu pondok. Ya, begini berpikir. Karena dia tidak la yarju thawaban wa la yakhafu iqaban. Ya. Baik. Kemudian ya sudah ya, ini sifatnya siapa? Alladzi yukadzibu biddin. Ini dua sifat utamanya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ini disebutkan mirip di mana? Di surah Al-Fajr. Ya, di surah Al-Fajr mirip dengan dua sifat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Maka sungguh wail, kecelakaan, kebinasaan untuk orang-orang yang salat. Untuk orang-orang yang salat. Ini orang-orang yang tidak paham agama, orang jauh dari ilmu agama. Ini kadang dimasuki sama ya orang-orang yang semisalnya. Ya, cerita-cerita dia bilang saya tidak mau sholat. Kenapa? Ya, orang sholat diancam dengan kebinasaan, dengan kecelakaan. Apa dalilnya? Wailul lil musallin. Ini cara berpikirnya. Ini orang tidak paham agama. Ya, orang sholat diancam berarti sudah saya tidak usah sholat saja.
Mestinya dia berpikir terbalik. Ya, dibalik cara berpikirnya. Orang sholat saja diancam. Apalagi tidak sholat. Ma salakakum fi sakor. Ya, ini penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Ngapa nak? Ya, di situ kau turun. Ya, kenapa kau di situ masuk neraka sakor? Apa jawabannya? Jawaban pertama dari 4 jawaban di surah Al-Mudaththir. Jawaban pertama apa? Qalu lam naku minal musallin. Padahal 4 jawabannya, ini yang pertama. Dahulu kami tidak sholat. Coba lihat. Tidak sholat. Ini ancamannya apa? Neraka. Ini sholat. Ya, tetap juga diancam. Ya. Kok bisa? Perhatikan tafsirnya. Kita baca ayat setelahnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang sholat yang diancam dengan wail adalah orang-orang yang an salatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Pakai an ya, bukan fi. Karena sahun, ya, as-sahu, lupa itu, kalau muta'adinya kepada fi, itu yang kita biasa alami. Lupa rakaat, ya, lupa sudah ruku atau sudah sujud. Ini pas tasyahud, ini lupa tasyahud awal atau akhir. Ini pakai fi, bukan pakai an. Ya, pakai fi bukan. Ini yang dicela an. Ya, bagaimana bentuknya nanti disebutkan. Ya, bagaimana bentuknya disebutkan. Kita baca dulu tafsirnya. Fawailul lil musallin, ay fa'adabun syadid. Maka adab yang sangat keras, sangat pedih untuk orang-orang yang salat. Ini sudah salat ya. Tapi modelnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Ay alladzina hum an salatihim lahun. Itu yang lalai dari salatnya. Bagaimana bentuknya? La yuqimunaha ala wajhiha. Ya. Mereka tidak melaksanakan salat sebagaimana mestinya, sesuai yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Nabi SAW. Wala ya'dunaha fi waqtiha, dan dia tidak lakukan salat tersebut tepat pada waktunya. Ya, bahkan Syekh Al-Utsaimin menyebutkan termasuk dia melalaikan waktu yang afdal. Waktu yang afdal. Kadang masih waktunya tapi waktu afdalnya dilewatkan. Ya, misalnya contoh salat Isya, misalnya salat Isya waktunya ya awal waktunya itu setelah hilang bayam-bayam merah di ufuk sebelah barat. Hilang, masuk waktu Isya. Dia tunda sampai jam 1 malam. Sudah lewat waktu ikhtiarinya. Paham ini? Bisa dipahami? Nah, ini sudah masuk. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia tunda-tunda salatnya, dia akhirkan tanpa ada uzur. Maka ini masuk. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ini sudah salat, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ini la yuqimunaha ala wajhiha, ini pentingnya juga kita mempelajari fikih salat. Termasuk dalamnya fikih taharah dan yang lainnya. Jadi kata Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tidak mungkin bertemu dengan Nabi SAW. Ya, dalam keadaan beliau masih hidup. Beliau sudah lama meninggal. Ya, sudah lama meninggal. 14 abad yang lalu beliau meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat Nabi salat? Nabi sudah meninggal? Dengan apa? Dengan kita mempelajari hadis yang sahih yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Kita pelajari. Ya, itu seakan-akan kita sudah melihat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kapan kita melenceng dari tuntunan Nabi SAW dalam perkara salat ini? Kalau kita lihat tafsirnya ini berarti kita sudah masuk alladzina hum an salatihim sahun. Ya, di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ghafiluna anha, dia lalai dari salatnya. Ya, dia tidak perhatikan salatnya, dia lalai salatnya, masuk waktu salat dia tidak salat. Masuk la yuqimunaha ala ma yanbaghi, tidak melaksanakannya seperti sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, maksudnya sesuai dengan tuntunannya. Berarti kapan kita sholat tapi tidak sesuai dengan tuntunan, sudah masuk juga dalam ancaman. Yuakhirunaha an waqtil fadil. Dia mengakhirkan sholat tersebut dari waktu yang utama, ya, tanpa ada udzur, ya.
Taib. La yuqimuna ruku'aha wala sujudaha wala qiyamaha wala qu'udaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, berdirinya dan duduknya. Ya. Pernah dengar riwayat yang menjelaskan tentang orang yang sholat puluhan tahun, ya tidak diterima sholatnya. Saya lupa lafaz ininya. 60 tahun, 70 tahun ya sholat. Tidak ada satu pun sholat yang diterima. Kenapa? Dia sempurna rukuknya, sujud. Belum lagi lurus yang sudah angkat. Belum lagi menyentuh. Ya. Itu sampai ada videonya itu. Pernah dapat video. Berapa rakaat, berapa detik. 3 menit. Ini. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan sholat seperti ini. Apalagi tumakninanya hilang. Oh, ini rukun sholat. Ini yang ada di Umdatul Ahkam. Hadis al-musi'u sholatuh atau sholatah. Orang yang jelek sholatnya. Ya. Dia sholat, dia masuk masjid. Nabi sudah di masjid duluan. Masuk masjid. Ya. Sholat sunnah. Ya. Datang ke Nabi. Salam. Assalamualaikum. Ya Nabi. Apa Nabi bilang Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu. Sholat lagi. Karena sesungguhnya kamu belum barusan sholat. Terus 3 kali bolak-balik. Baru dia angkat tangan. Sudah. Kalau begitu ajari saya bagaimana sholat. Ternyata ini orang disebutkan bahwasanya dia tidak tumakninah dalam sholat. Tumakninah. Ya, tidak tumakninah. Ini masuk dalam Alladzina hum an salatihim sahun. La yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin sawa'an kanat Qur'anan aw dzikra. Dia tidak membaca apa yang wajib dibaca dalam salat. Baik itu bacaan Al-Qur'an atau zikir di setiap gerakan salat. Jadi perhatikan, idza dakhala fi salati fa huwa ghafil. Sama juga pas dalam kondisi salatnya. Ya, dia melamun. Ya, dia salat, ya, tepat pada waktunya. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tapi dia melamun. Ya, dia pikir ini, kampungnya pikir ini, ya. Kapan dikasih HP lagi nih, kurangi lagi jatahnya. Paham ini? Qalbuhu yatajawwalu yaminan wa shimalan. Kata Syekh Al-Utsaimin, itu hatinya, dia sholat badannya, tapi hatinya ke sana kemari, berjalan-jalan, ke kanan dan ke kiri. Fahuwa sahin an salati. Ini juga masuk alladzina hum an salatihim sahun. Bisa? Kata Syekh, ammas sahi fi salatihi, pakai fi, bukan pakai an. Adapun orang yang sahi, lupa fi pada salatnya, fahadha la yulamu. Ini tidak tercela. Nah, itu tadi yang saya bilang, lupa berapa rakaat, ya, lupa sudah ruku atau sujud, ya, lupa. Ini ada pembahasannya. Ini namanya pembahasan pada sujud sahwi. Dan ini Nabi sendiri pernah lupa. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang paling perhatian terhadap sholat. Jadi bedakan an dengan fi. Kalau an tercela, oh jelas tercela. Ya, bentuk-bentuknya kita sudah sebutkan. Tapi kalau fi, tidak, itu manusiawi. Nabi SAW juga pernah lupa dalam sholat. Jadi jangan bahasakan lalai. Ya, lupa. Ya, lupa ini. Pelayan tuh baca misalnya lupa. Apa lanjutan ayatnya lupa. Ini ada masalah. Ya. Tapi yang disyariatkan sujud sahwi ketika apa? Ada kewajiban yang ditinggalkan. Atau ada rukun yang ditinggalkan. Kita datangkan rukun tersebut baru kita sujud sahwi. Entah sebelum salam atau setelah salam. Dan ini sudah lengkap rinciannya dalam pembahasan fikih. Ya, jadi bedakan pakai an dan pakai fi. Yang tercela mana? Pakai an atau fi? Pakai an. Lalai pakai an. Jadi kalau sahun tapi pakai fi, tidak tercela. Inilah yang disyaratkan padanya sujud sahwi. Ya, tidak tercela. Kemudian sifat kedua, ya, orang-orang yang salat yang diancam alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya dalam ibadahnya, dalam salatnya dan amalan-amalan. Saya paham ini?
Dan ini sifat orang-orang munafikin. Ya. Sifatnya orang-orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dalam surah An-Nisa. Kalau mereka berdiri salat, bagaimana modelnya? Qamu kusala, berdiri malas-malasan. Ya, hal, ya, kusala hal. Paham ini? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka riya. Ya, ingin dilihat supaya dipuji manusia. Ya. Yura'unan nas. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan ini riya, ini hati-hati, ya. Ya, riya itu kesyirikan, syirik asghar. Bahkan ini perkara yang paling ditakuti oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan, paling aku takutkan kepada diri kalian. Siapa kalian di sini? Siapa kalian yang dimaksud oleh Nabi? Para sahabat. Ini Nabi yang takutkan langsung kepada para sahabat, orang yang paling mulia di umat ini. Apa yang boleh takutkan? Asyirkul asghar. Syirik kecil, apa itu? Ar-riya. Ketika seorang beramal, dia sengaja kasih lihat amalannya supaya orang lihat, orang pandang, orang tahu, yang dengannya orang tersebut memuji dirinya. Ini riya, ini kesyirikan. Nah, dan hati-hati, ini bisa berkembang menjadi syirik akbar. Kalau kenapa? Kalau betul-betul seluruh amalannya yang dia pikir manusia saja. Ya, tidak ada Allah diharapkan pahala, tidak ada surga, tidak ada. Intinya orang puji dia. Nah, paham ini? Oh, hati-hati. Dan di sini Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, telah mengancam man samma'a samma'allahu bih wa man ra'allahu bih. Barang siapa yang sum'ah itu sama dengan riya, tapi sum'ah itu kaitannya dengan yang didengar, seperti ceramah, mengaji, khutbah. Ya, coba ini sesuatu yang didengar. Dia sengaja dia sengaja memperdengarkan suaranya, bacaannya, khutbahnya, ceramahnya, mengajarnya agar manusia memujinya. Apa kata Nabi ancamannya? Samma'allahu bih. Allah akan bongkar, ya, paham ini, dan akan jelaskan kepada manusia bahwasanya orang tersebut tidak ikhlas. Ya. Wa man ra'a, barang siapa yang riya, ra'allahu bih. Allah akan nampakkan, bongkar di tengah manusia bahwasanya ini orang tidak ikhlas. Walaupun perhatikan, bukan kerjaan kita, ya. Ya, jangan kerjaan ukur-ukur ini tidak ikhlas. Itu ikhlas urusan hati. Cuma di sini Allah, ya, menyebut, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya man samma'a fadhahallahu wa bayyana lin-nasi anna ar-rajula laysa mukhlis. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini artinya, ya, barang siapa yang sum'ah, barang siapa yang riya, Allah akan bongkar, ya, hakikat urusannya. Bahwasanya orang tidak baik. Orang tidak ikhlas. Ya. Orang tidak ikhlas. Itu nampak ada ciri-cirinya. Tapi bukan urusan kita. Kita tahu ciri-cirinya begini-begini itu supaya kita hindari. Ya, ingin mendapatkan pujian, marah dia kalau dia puji begini dan seterusnya, itu ada alamat-alamatnya. Jadi Allah akan bongkar. Allah akan permalukan dirinya. Nauzubillah. Al-jaza' min jinsil amal. Baik. Apa tafsirnya di sini? Alladzina hum yura'un, ay alladzina hum yatadhaharun. Sengaja menampakkan diri bi a'malil khair, dengan amalan-amalan kebaikan. Oh, kebaikan banyak. Kebaikan banyak. Dari yang kecil sampai yang besar, yang didengar maupun yang dilihat. Ini ya sengaja kasih tadhahar, tafa'al, ya. Sengaja kasih nampak dirinya, kasih lihat. Ya. Ketika dirinya melakukan amalan-amalan kebaikan. Apa niatnya? Maf'ul li ajlih, maf'ul lahu. Afan. Ya, maf'ul li ajlih, ya, maf'ul lahu.
mura'atan linnas. Niatnya ya riya, ingin dilihat manusia supaya dipuji. Apa i'rabnya itu? Mura'atan maf'ul li ajli, maf'ul lahu. Ya, jadi itu niatnya. Af'alul qulub. Itu niatnya dia menampakkan amalan soleh yang dia lakukan supaya orang lihat sehingga dia dipuji dan disanjung. Jadi patokannya pandangan manusia, bukan pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian Allah. Kalau mau selamat ini gampang. Yang kita pikir pujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang ikhlas itu wala yakhafuna laumata laim. Orang-orang beriman sifatnya apa? Tidak takut celaannya orang-orang mencela. Tidak pikir dia mau mondok, putus sekolah, tidak kuliah lagi, tidak ada pikir dia. Yang penting dia belajar. Ya. Karena dia hidup bukan untuk membuat manusia ridha kepada dirinya. Tapi dia hidup, dia beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Bisa dipahami? Baik. Terakhir sifatnya wa yamna'unal ma'un, dan mereka menahan ya al-ma'un. Ya, disebutkan al-ma'un sini adalah seperti di sini asalnya al-ma'un, al-mawa'in adalah al-awani. Bejana-bejana. Ya, bejana ya. Apa ember, timba ya dan semisalnya. Ya, mereka menahan dari meminjamkan perkara-perkara seperti ini yang asalnya biasa. Ya kita pakai, ya kita gunakan, atau orang, apalagi orangnya minta, ya pinjam, minta dipakai, dia tidak mau. Dia menahan. Perhatikan apa tafsirnya? Wa yamna'una i'arata ma la tadurru i'aratuhu. Mereka menahan, ya tidak, ya menahan untuk i'arah, untuk meminjamkan perkara-perkara yang tidak membahayakan dirinya ketika hal tersebut dipinjamkan ke orang lain. Minal aniyati, seperti wadah-wadah, bejana-bejana, baskom, ember, timba, dan wa ghairiha, dan sejenisnya. Ya. Paham ini? Ya. Ya. Gelas, ya intinya barang-barang yang sepele. Yang kalau dia kasih pinjam, ya aman, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Di sini perhatikan, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah membagi man'ul ma'un menjadi dua. Menahan al-ma'un itu dua bentuknya. Yang pertama, kismun ya'thamu bihi al-insan. Yang pertama, yang jenis seorang itu berdosa kalau dia menahan. Ya. Perhatikan. Yang kedua, kismun la ya'thamu bihi. Kemudian jenis yang kedua, jenis yang kalau dia tahan, dia tidak berdosa. Lakin yafutuhul khair. Akan tetapi luput darinya kebaikan, pahala. Bagaimana rumusnya? Fama wajaba badluhu fa innal insana ya'thamu biman'ihi. Perkara-perkara yang wajib kita berikan, maka sungguhnya orang itu dianggap berdosa kalau dia tahan. Di sini boleh contohkan. Ada orang yang sangat kehausan. Darurat. Dia bilang, a'tini ma'an asyrabu bihi. Kasih saya air, kodong. Ya, ada kodongnya karena dia posisi sangat butuh. Kasih saya air. Paham ini? Saya mau minum. Fa illam asyrab mittu. Kalau saya tidak minum, mati saya. Ini sudah berhari-hari tidak minum. Tidak ada air. Paham ini? Pada kondisi ini, kapan dia tidak mau kasih air minum, di sini jenis saja berdosa. Karena hukumnya sudah wajib. Ini mati kalau tidak dikasih air. Sekarang kalau kita kasih air minum ke orang, itu bisa bermadarat kepada kita? Tidak. Biar kita kasih 1 galon saja, tidak ada masalah. Kapan dia tahan, inilah jenis yang pertama, berdosa. Jenis yang kedua, ini yang banyak. Ya, pinjam
embermu. Embernya tidak dipakai. Pinjam embermu dulu, saya banyak cucianku. Tidak mau. Berdosa enggak? Berdosa dia tidak kasih ember? Tidak berdosa. Tapi yafutuhul khair. Luput darinya pahala kebaikan. Bayangkan kalau dia kasih ember, kasih pinjam saja, kasih kembali lagi. Ya. Paham ini? Itu di tafsir disebutkan apa? I'arah. Meminjam saja. Kasih pinjam. Dia tidak mau, tahan. Jadi saya tadi dua. Ya, kalau sesuatu yang wajib, maka haram dia menahan. Kalau sesuatu yang tidak wajib, ya tidak sampai berdosa tapi luput darinya kebaikan. Ya, pinjam sandal, pinjam barang-barang. Nah, ini sifatnya apa? Yamna'un al-ma'un. Dia tahan. Al-ma'un, tidak mau meminjamkan. Perhatikan di tafsir Al-Muyassar, di kesimpulannya, falahum ahsanu ibadat rabbihim. Maka orang seperti ini tidak juga mereka berbuat ihsan pada ibadah kepada Rabbnya. Yaitu apa? Ketika sholat apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Sholatnya sahun, mereka juga riya. Falahum ahsanu ibadat rabbih. Mereka tidak berbuat ihsan kepada ibadah kepada Rabbnya. Walahum ahsanu ila khalqihi. Dan mereka juga tidak berbuat baik kepada makhluk. Mana dalilnya? Wa yamna'unal ma'un. Jadi dua ayat sebelumnya, ini bentuk maksudnya mereka tidak berlaku ihsan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dan juga mereka tidak berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Wa yamna'unal ma'un. Digabung dua. Oh, ini luar biasa. Sifat yang sangat tercela. Tidak juga bagus ibadahnya kepada Allah dan juga tidak juga berbuat baik kepada makhluk. Digabung dua-duanya. Ini coba. Diancam apa? Fawailun. Celaka. Azab yang sangat keras. Jadi ini tafsir surah Al-Ma'un. Sekian. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.